Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Gembala Menyapa Anda bagian yang ke-9. Kita masih berada di halaman dan sedang membahas benda suci yang kedua, bejana pembasuhan. Dalam perjanjian baru, bejana pembasuhan ini berbicara tentang firman Allah yang berfungsi sebagai cermin dan air. Saudara bayangkan, jika setiap hari kita membersihkan diri dan bercermin, pasti kita akan lebih bersih, lebih sehat, dan kita bisa tampil lebih menarik. Bandingkan dengan mereka yang hanya mandi dan bercermin sekali dalam seminggu. Nah, inilah alasan kenapa doa Daniel itu penting. Inilah alasannya kenapa doa tabernakel itu juga penting bagi kita. Nah, pokok doa yang keempat adalah mengingat dan menguduskan hari Sabat. Bacaan kita ada dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Perhatikan, itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Haleluya. Nah, rema kita hari ini adalah yang pertama, Sabat di dalam perjanjian lama adalah hari ke-7 dalam setiap minggu. Mengingat dan menguduskan hari Sabat berarti memisahkannya sebagai berbeda dari hari-hari yang lainnya. Kedua, kalau dalam perjanjian lama melakukannya pada hari Sabtu sebagai mengingat bahwa Allah berhenti bekerja pada hari yang ke-7 dan juga untuk memperingatkan bahwa Allah telah melepaskan mereka dari tanah Mesir. Maka orang Kristen melakukannya pada hari di mana Kristus telah bangkit dari kematian sebagai hari kemenangan kita, yaitu pada hari Minggu. Yang ketiga, nah bagi orang Kristen sesungguhnya setiap hari adalah Sabat untuk Tuhan. Karena bagi kita ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Nah, Roma pasal 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang keempat, libatkan Tuhan dalam agenda hidupmu sehari-hari. Sesuaikan agenda kita dengan agenda kerajaan Allah. Yang kelima, ini saran saya. Jadikan hari Minggu sebagai hari untuk beribadah. Hari Minggu sebagai hari untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama termasuk anggota keluarga saudara. Gunakan hari Minggu sebagai hari istirahat agar roh, jiwa, tubuh saudara menjadi sehat. Saudara menjadi fresh sehingga Senin bekerja kembali, saudara menjadi lebih produktif. Saya juga menyarankan agar saudara bisa mengambil Sabat pribadi untuk saudara bisa intim dengan Tuhan. Saya umpamanya mengambil Sabat pribadi hari Sabtu sebagai hari untuk berpuasa, untuk membaca firman Allah, dan
dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, mengingat dan menguduskan Sabat Tuhan itu penting. Kenapa? Karena Alkitab tadi mengatakan Allah memberkati hari Sabat. Artinya, pada waktu saudara mengingat dan menguduskan hari Sabat, maka sama saja dengan mengizinkan Allah memberkati apa yang saudara hasilkan. Yang disebut sebagai berkat adalah berapapun yang dihasilkan oleh pekerjaan saudara dicukupkan oleh Tuhan. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang marilah kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bisa melihat di contoh doa tabernakel halaman yang ke-6. Tapi jika saudara tidak sempat untuk mengambilnya, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, aku mau mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan kepadamu setiap hari. Aku mau menjadikan setiap hari sebagai hari Sabat, di mana hati dan pikiranku terpaut hanya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kalau aku sering larut dalam rutinitasku sehari-hari. Kalau aku kurang melibatkan Engkau dalam agenda-agenda pribadiku. Saat ini aku mau senantiasa menyelaraskan agenda-agendaku dengan agenda-agenda Tuhan. Aku juga berkomitmen untuk setia datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Saya berjanji untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan mulai hari ini kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap hasil yang dihasilkan oleh usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kita akan mengambil Sabat pribadi dan percayalah Tuhan akan memberkati sesuai dengan janjinya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.